warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Dimas mau dengar semangatnya? Waktu Kak Dimas panggil adik-adik, teman-teman jawab siap, bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Adik-adik. Oke, lebih semangat yang mana? Kita lomba ya. Nanti Kak Dimas kasih nilai. Yang kanan Kak Dimas atau yang kiri Kak Dimas. Kita bagi dua. Kanan, kiri. Kanan dulu ya. Adik-adik dapat 89. Sebelah kiri. 1, 2, 3. Belum, sabar. Tungguin ya. Adik-adik 93. Masya Allah. Jangan-jangan yang sebelah kiri lebih semangat karena dapat energi dari matahari, jangan-jangan. Tapi jangan salah, bisa jadi yang kanan akan ngalahin ya. Kalahin ya. Lebih semangat ya. Kok sate sih? Maaf ya. 1, 2, 3. Adik-adik. Ya Allah, ini sahurnya pakai apa sih? Semangatnya luar biasa. Dapat nilai 93,8. Cuma 0,8 kalah, gak apa-apa ya. Hah? Bisa lebih semangat? Benar? Yakin? Oke, coba. Tapi gini caranya. Gini. Biar tenggorokannya gak sakit. Saat suara Kak Dimas pelan, jawabnya pelan ya. Lebih pelan, lebih besar nilainya. Oke? Pelan aja ya. Adik-adik 94,5. Sebentar. Ini juga bisa pelan nih suaranya. Oke? Pelan ya. Adik-adik 94,51. Adik-adik, siapa tadi pagi sudah mandi? Yang gak angkat tangan gak jawab saya berarti belum mandi. Turun dulu tangannya, turun. Siap? Perhatikan fokus ya. Siapa tadi pagi sudah mandi? Tadi kayaknya sudah kompak, sudah semangat, sekarang kurang kompak. Lebih kompak, turun lagi tangannya. Turun. Oke? Fokus, semangat ya. Siapa tadi pagi belum mandi? Sudah begini ya. Perhatikan makanya ya. Perhatikan fokus. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa tadi pagi sudah mandi? Lebih cepat lagi sekarang ya. Siap ya, fokus ya. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa tadi pagi sudah mati? Sudah mati. Fokus makanya perhatikan. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa tadi pagi sudah mandi? Sekarang lebih cepat. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya pakai sabun cuci? Mana ada yang mandi pakai sabun cuci? Siapa yang siap dengar cerita? Siapa yang siap dengar cerita? Yang siap dengar cerita, ayo duduk yang rapi. Bersama-sama ucap basmalah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tebaklah ini suara apa? Coba tebak
tebaklah ini suara apa? Miau. Coba tebaklah ini suara apa? Mau. Coba tebaklah ini suara apa? Coba tebaklah ini suara apa? Suara apa? Hah? Itu suara hati kita semua yang ingin ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita salawat untuk Rasulullah ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdi lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa yang mau masuk surga? Ketemu sama Rasulullah kan? Siapa yang mau masuk surga? Ajak ayah ibu. Siapa yang mau masuk surga? Ajak bu guru pak guru. Siapa yang mau masuk sumur? Adik-adik, di surga itu panas atau sejuk? Sejuk, ya. Lebih sejuk dari pegunungan. Yang panas di mana? Di sini nggak seberapa panasnya. Di neraka itu yang luar biasa panas. Nggak akan ada yang pernah sanggup menghadapi neraka. Adik-adik, kalau panas seperti ini nih, seperti di dunia, kita masih bisa berteduh. Misalnya masuk ruangan. Di ruangan kalau masih panas, ada AC, nyalakan AC. Betul? Kalau ada, kalau nggak ada, pakai kipas angin. Kalau nggak ada kipas angin, masih bisa kipas-kipas pakai peci, topi, buku, atau termasuk ini. Kipas tangan. Itu kalau di dunia. Kalau di neraka ada AC nggak? Di neraka ada kipas tangan nggak? Di neraka ada kipas angin nggak? Nggak ada. Nggak akan ada yang pernah sanggup menghadapi neraka. Makanya jaga akhlak kita, jaga ibadah kita ya. Banyak sedekah, berbuat baik ke orang tua, ke guru, ke teman-teman. Kenapa? Hah? Apa yang rusak? Apa yang rusak? Kipas? Ini? Rusak gimana? Dibuka? Rusak, masa sih rusak? Enggak rusak loh. Tuh. Ini enggak rusak. Enggak. Nah, teman-teman, kalau Allah ridha sama kita, kita terus beramal solih di dunia ini, Allah akan kasih kita surga dan kita tidak akan merasakan panasnya neraka. Maka dari itu teman-teman, perbanyaklah amal solih kita, apalagi ini bulan Ramadan. Kenapa sih? Hah? Kenapa? Kipas lagi. Ini. Kenapa? Buka. Dari tadi kan udah Kak Dimas kasih lihat, nggak apa-apa tuh. Tuh. Hah? Udahlah ya, nggak akan selesai kalau kita ngomongin kipas ya. Sebentar ya. Kak Dimas taruh dulu di dalam tas Kak Dimas yang warna coklat tadi. Kak Dimas. Hah? Gimana? Tunggu sini. Apa? Iya dipakai di sini. Sebentar ya. Rahasia. Mau ketemu teman Kak Dimas?
Tahu nggak siapa namanya? Nggak tahu. Oke, kita coba telepon dulu, kita dengarkan suaranya sama-sama ya. Namanya BONI, dibaca apa? Bini. Boni, masa Bini? Nih, tuh. Ya, kita dengarkan suaranya dulu. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boni. Iya. Bon, Kak Dimas sebentar lagi mau cerita. Nanti selesai Kak Dimas cerita, kamu kenalan sama teman-teman ya. Oke. Tapi kamu sekarang ada di mana? Aku. Iya, kamu di mana? Aku ada Iya, adanya di mana? di dalam tas. Di dalam tas. Iya. Iya, di sini ternyata ya. Oke, Kak Dimas tes dulu apakah teman-teman sudah siap mendengar cerita. Tes ya, fokusnya ya. Ikuti aba-aba Kak Dimas ya. Siap? Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, duduk yang rapi. Lebih cepat. Lebih cepat. Oke? Fokus ya. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, duduk yang rapi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Siap? Lebih cepat. Di bulan Ramadan ini, dua sahabat yang namanya Adi dan Uday. Siapa namanya? Adi dan Uday. Dua sahabat ini punya dua sifat berbeda dan kebiasaan berbeda. Kalau Adi, ketika ada yang bangunin sahur, sahur, Adi bangun. Waktunya sahur. Bangun tidur baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa bangun tidur gimana? Hah? Masa nggak tahu sih doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi, aku ingat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Adi segera ke meja makan, bantu ibu siapkan hidangan sahur. Kalau Uday, waktu ada yang bangunin sahur nggak bangun. Teman-teman bangunin Uday ya. Teriaknya begini, sahur, oke? 1, 2, 3. Berisik. Orang lagi tidur juga malah teriak-teriak, ganggu aja. Uday gak bangun. Ibunya Uday masuk kamar. Astagfirullahaladzim, Uday masih tidur. Katanya mau puasa. Waktu sahur itu banyak keberkahan. Ayo bangun. 5 menit lagi azan subuh. Iya, aku bangun. Uday bangun juga, tapi lama sekali. 1 menit menjelang azan subuh baru bangun. Jam berapa sih? Ini kan masih lama. Sahur kan masih bisa nanti loh. Astagfirullahaladzim. 1 menit lagi azan subuh. Aduh, aku ke meja makan. Udah ke meja makan. Enggak baca doa bangun tidur. Dia kemudian ambil air nih. Hanya cukup waktu untuk minum saja. Bismillah. Kuat nggak puasanya? Belum tahu juga sih ya. Adik-adik. Setelah itu siap-siap sholat subuh ke masjid. Kalau Adi selesai pulang dari masjid, baca Al-Quran, bantu ibu cuci piring. Masya Allah. Kalau Uday ngapain kira-kira? Bukan main HP. Hari itu lagi libur. Hari libur. Uday tidur lagi. Astagfirullahaladzim. Emang kalau puasa tidur mulu? Enggak kan ya? Adik-adik, tepuk 1. Sambil bilang ya, tepuk 1. Teman-teman, Uday tidur lagi. Jam 10 dia bangun. Jam 10 ibu lagi ke pasar. Ayah kerja. Uday bangun. Jam berapa ini? Baru jam 10. Udah boleh buka puasa belum ya? Hah? Belum boleh? Tapi tadi aku sahurnya cuma minum air putih.
Udah terasa lapar nih. Boleh makan ya? Hah? Tapi coba aku lihat, dia cari ibu dan ayahnya. Ibu dan ayah nggak ada. Aku ke kulkas ya. Hah? Aku bukan makan minum, aku cuma lihat doang apa yang ada di kulkas. Aku ke kulkas ya. Udah ke kulkas juga. Sampai di kulkas dibuka pintunya. Ada minuman, ada makanan. Cobain sedikit ya. Hah? Kan ibu ayah nggak lihat. Emang ada yang lihat? Siapa yang lihat? Allah lihat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah lihat gak jadi. Oh alhamdulillah udah ingat Allah maha melihat. Adik-adik. Habis itu tidur lagi. Azan zuhur bangun. Habis zuhur tidur lagi. Astagfirullahaladzim. Mentang-mentang libur. Tapi habis asar nggak tidur lagi. Udah mandi kemudian pamit ke ibu. Ibu, aku mau ke warung ya. Kamu mau ngapain? Aku mau jajan. Kamu kan puasa. Aku jajannya bukan makanan. Kalaupun beli makanan nanti aku makannya waktu maghrib. Terus mau jajan apa? Aku mau beli mainan. Mainan apa? Ada aja. Tapi yang baik ya. Ya bu. Udah ke warung ketemu Adi. Adi tanya. Udah beli apaan? Aku mau jajan. Kamu puasa kan? Iya. Jajannya bukan makanan. Beli apa? Kalau aku beli takjil nanti untuk berbuka bersama ibu di rumah. Aku belinya mainan. Mainan apa? Ini dia. Aku beli petasan. Hah? Nggak boleh beli petasan? Nggak apa-apa, orang cuma sekali-kali. Ini juga uang aku bukan uang kamu. Nggak boleh Uday, kalau punya uang lebih baik ditabung atau sedekah. Nggak apa-apa sekali-kali. Nggak boleh. Itu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Udah nggak apa-apa. Uday nggak suka dengar nasihat Adi. Uday menjauhi Adi dan dia sampai di sebuah jalanan yang sepi. Sampai di jalanan sepi itu, Uday mau nyalakan petasannya. Aku nyalain. Nanti Adi lewat pasti kaget. Aku nyalain dulu. Jangan kasih tahu ya. Enggak nyala. Aku periksa ya. Sebentar aja aku periksa, nggak apa-apa. Soalnya aku bingung kenapa nggak meledak. Tapi kalau aku periksa jangan kagetin lo ya. Awas kalau kagetin pokoknya. Jangan kagetin. Jangan. Dibilang jangan juga. Jangan, nanti aku kaget. Kenapa dia nggak meledak sih? Aku udah beli mahal-mahal padahal. Sampai-sampai uangku cuma sisa 5.000. Sumbunya mati aku tiup. Boncos. Nggak nyala, nggak meledak. Aneh, aku udah beli dari uang jajanku padahal. Sekarang malah meledak di tangan Uday. Luka nggak tangannya? Luka. Uday nangis. Tanganku luka, tolong aku. Adi lewat. Adi mendengar suara Uday yang nangis. Itu suara Uday. Aku tahu suaranya. Adi mendekati sumber suara dan ternyata benar Uday. Uday kenapa nangis? Ini tanganku luka. Kenapa luka? Tadi aku main petasan, petasannya meledak di tangan aku. Makanya aku udah bilang jangan main petasan. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Kalau punya uang lebih baik ditabung atau sedekah. Terus gimana? Ya udah sini aku obatin. Masya Allah. Adi gitu-gitu tuh sayang sama temannya. Diajak ke rumahnya diobati. Sambil diobati,
Adi berikan nasihat ke Uday. Uday, kalau punya uang nanti sedekah ya. Jangan dibeliin petasan. Itu namanya kamu membakar uang. Iya, terus aku sedekah berarti nanti aku jadi rugi dong. Enggak nih. Sebentar ya, kamu punya uang berapa sekarang? Nih aku tinggal 5.000 uangnya. Terus? Ya udah ini doang. Oke, sebentar aku ambil sebuah alat. Alat apa? Nih. Kalau kamu bilang uang kamu berkurang waktu kamu sedekah, kamu salah. Salah gimana sih? Kalau aku kasih ke orang lain uangku yang 5.000 ini nih, tinggal 5.000. Nanti nggak lagi punya aku kan? Iya, sebentar aku buka dulu ya. Nih, tuh ada isinya nggak? Aku tutup dulu. Pinjam uang kamu. Iya, tapi kembaliin ya. Iya, ini uangnya 5.000 kan? Terus? Misalnya kamu sedekah. Tuh kan, uangku berkurang 5.000 kan? Benar, seperti berkurang 5.000, tapi sebenarnya Allah akan balas berlipat-lipat jumlahnya. Tuh, nggak percaya? Hah? Jadi kalau aku sedekah berarti aku jadi untung? Iya, nggak akan rugi. Oh, kalau gitu aku sedekah aja. Nah, insya Allah yang akan balas. Ini kalau kamu sedekah, kalau enggak, kamu nggak dapat balasan terbaik dari Allah. Kalau aku nggak sedekah? Kamu hanya punya uang yang kamu miliki dan ini bisa habis kalau kamu belanjakan. Apalagi main petasan, percuma dibakar. Iya. Iya, makanya sedekah. Terus sedekahnya? Boleh infak atau wakaf. Wakaf. Iya. Adik-adik. Hari ini kita mau wakaf kan ya? Betul? Wakafnya wakaf apa? Al-Qur'an. Nanti donasinya akan kita serahkan ke BWA, dibelanjakan Al-Qur'an untuk saudara kita yang sedang membutuhkan Al-Qur'an di pedalaman sana. Mau ketemu Boni? Tepuk satu. Tak lama kemudian terdengarlah azan maghrib. Alhamdulillah udah bisa puasa sampai maghrib. Alhamdulillah. Walaupun hanya minum air putih saat sahur. Oke, kita panggil Boni keluar. Sudah siap? Kalau sudah siap, Kak Dimas minta lagi. Lomba duduk rapi. Inilah Bon. 1, 2, 3. Udah siap ini? Yakin? Oke. 1, 2. Ini berani nggak? Inilah Boni ya, gak enak jadi boneka. Makanya cita-citanya jangan jadi boneka. Kalau Boni cita-citanya jadi apa? Polisi. Jadi polisi, mana ada polisi begini? Ada Polisi apa? polisi tidur. Polisi tidur. Gak enak jadi polisi tidur, gak gajian diinjek-injek. Iya ya. Iya.